Baiklah pemirsa, terkait informasi yang telah disampaikan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Palembang, Bapak Raymond Konstantin, untuk menanyakan terkait peristiwa kecelakaan tugboat di perairan Sungai Musi serta kesiapan Basarnas dalam menghadapi arus libur Nataru saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Raymond. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Alhamdulillah, Bapak sehat ya Pak ya? Ya, sehat Mbak. Baik, Bapak izin menanyakan Pak terkait peristiwa kecelakaan tugboat yang terjadi di perairan Sungai Musi. Apakah bisa dijelaskan Pak seperti apa kronologinya dan ada beberapa korban dalam peristiwa tersebut Pak? Boleh disampaikan Bapak? Baik, kami menerima laporan dari pelapor bahwa telah terjadi kecelakaan kapal tubrukan di Sungai Musi, kapal tugboat Jasa Karya dan kapal tugboat Karya Pasifik. Kelihatannya mereka bertabrakan di jalur Sungai Musi sehingga mengakibatkan kapal tugboat Jasa Karya tenggelam. Pada saat informasi yang kami terima dilaporkan bahwa tugboat Jasa Karya ada 4 orang kru atau person on board di kapal tugboat Jasa Karya tersebut, dan 3 orang telah berhasil menyelamatkan diri atau ditemukan selamat, namun 1 orang dilaporkan ikut tenggelam. Dan dari 1 orang tersebut dilaporkan bahwa itu adalah nahkodanya. Baik Bapak, tentunya dari informasi yang Bapak sampaikan untuk jasad nahkoda yang sudah ditemukan ini dan dievakuasi, lalu seperti apa pencarian yang dilakukan tim SAR hingga korban ini dapat ditemukan Pak? Nah, baik, kami mengerahkan 2 tim dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dan juga tim dari Dermaga Basarnas, 1 dari KN SAR Setiaki, kru ABK dari KN SAR Setiaki, sehingga kami ada 2 tim. Namun demikian juga terlibat di dalam operasi tersebut adalah teman-teman dari Direktorat Polairut Polda Sumsel, juga dari KPLP, dan potensi SAR para penyelam tradisional, serta pihak perusahaan dari tugboat Jasa Karya tersebut yang terlibat di dalam operasi pencarian. Sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Kepala Subseksi Operasi untuk teman-teman yang melaksanakan operasi di Sungai Musi, kami melakukan pencarian sesuai dengan area pencarian yang telah dibuat dan direncanakan berkaitan juga dengan pasang surut air di Sungai Musi. Nah, dalam operasi tersebut beberapa langkah juga dilakukan oleh teman-teman potensi SAR yang terlibat sebagai penyelam tradisional. Mereka melakukan penyelaman untuk langsung menjangkau kapal yang tenggelam tersebut, yaitu tugboat Jasa Karya. Sampai dengan kemarin sore itu hasil masih nihil, dan dilanjutkan dengan tadi pagi operasi pencarian di menyusuri Sungai Musi di sekitar daerah terjadinya kecelakaan, dan juga teman-teman penyelam tradisional juga tetap berusaha untuk melakukan penyelaman terhadap kapal tugboat tersebut. Baik Bapak, terima kasih tentunya untuk sedikit kronologi yang telah disampaikan yang begitu lengkap. Tentunya Bapak, untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, seperti apa upaya yang dilakukan tim SAR mengingat saat ini arus lalu lintas seperti di perairan cukup tinggi pada momen libur Nataru saat ini Pak? Baik, kami berusaha untuk menghimbau kepada masyarakat lewat teman-teman yang melaksanakan siaga khusus SAR Natal dan Tahun Baru di tahun ini untuk mengutamakan keselamatan
dalam melaksanakan eh, transportasi baik di darat juga maupun di Sungai Musi. Terutama di Sungai Musi, kami sangat menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan alat-alat keselamatan, karena alat-alat keselamatan ini sangat penting. Minimal di setiap kapal-kapal yang menggunakan jasa pelayaran itu memiliki life jacket dan juga ring buoy jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pengalaman kita dengan beberapa kejadian yang lalu bahwa life jacket tersebut dimiliki oleh kapal-kapal, namun tidak terbiasa untuk digunakan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat atau kondisi membahayakan, maka teman-teman itu tidak secara otomatis atau tidak secara refleks menggunakan alat-alat keselamatan tersebut. Demikian, Mbak. Baik, tentunya melihat apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait memang kesiapan untuk kelengkapan ketika berada di kapal. Namun di kondisi lain Pak, selain arus lalu lintas yang tinggi, saat ini melihat kondisi atau cuaca yang cukup ekstrim di akhir tahun ini menjadi perhatian untuk kita semua. Tentunya sebagai tim SAR, bagaimana Bapak menyikapinya? Baik, terima kasih, Mbak. Untuk teman-teman dari Basarnas, kami sudah selalu melaksanakan siaga SAR 24 jam, mulai dari siaga khusus Nataru maupun siaga rutin. Nah, untuk siaga khusus Nataru yang telah kami laksanakan sejak tanggal 18 Desember kemarin dan akan kami terus laksanakan sampai dengan tanggal 7 Januari, itu pelaksanaannya di seluruh wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, di Kota Palembang sendiri di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, kemudian juga di Pos SAR Pagar Alam, di unit siaga SAR Oku Timur dan unit siaga SAR Lubu Linggau, serta di beberapa titik-titik posko terpadu seperti di bandara, di kilometer 9, di pelabuhan atau di dermaga Basarnas, serta di posko terpadu di jalan tol. Kami melaksanakan pemantauan dan monitoring terhadap arus pengguna jasa transportasi baik di darat maupun di Sungai Musi. Jadi kami selalu siap 24 jam untuk pelaksanaan siaga, dan khusus untuk siaga Nataru ini kami laksanakan seperti tadi saya sampaikan dari sejak tanggal 18 Desember sampai dengan 7 Januari. Baik Pak Raimon, persiapan yang begitu komplit sepertinya. Untuk terakhir Pak Raimon, boleh kita sama-sama mohon harapan ataupun himbauan kepada masyarakat tentunya dalam berlalu lintas di musim libur Nataru seperti ini, mohon disampaikan harapan dan himbauan ya Pak. Ya. Baik, kami sangat menghimbau kepada masyarakat supaya tetap mengutamakan keselamatan diri dan orang-orang di sekitarnya, saling mengingatkan sesama pengguna jasa transportasi baik di darat maupun di Sungai Musi ini. Terutama untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang melaksanakan liburannya ke tempat-tempat wisata, silakan menikmati liburannya, silakan menikmati tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Sumsel ini. Kami telah selalu siap siaga untuk memantau kemungkinan terjadinya kondisi darurat atau keadaan darurat yang berpotensi membahayakan jiwa manusia di wilayah kerja kami di wilayah Sumsel ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di kantor SAR, di pos SAR dan juga unit-unit siaga SAR. Dan khusus untuk tempat-tempat wisata secara khusus dilaksanakan siaga selama masa siaga khusus SAR Nataru ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Raimon atas waktunya, atas himbauan yang telah diberikan untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang sudah menyaksikan Liputan Metropolis tentunya untuk hari ini. Tentunya kami terima kasih banyak kepada Pak Raimon. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas, selamat sore Bapak.